Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enjang Suhaidin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, Program Studi Manajemen Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Perekaman praktik pembelajaran uji kinerja saya lakukan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 di kelas 12 OTKP 1 SMK Negeri 7 Batam pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian KD 3.12 menerapkan disiplin pegawai dan KD 4.12 melaksanakan disiplin pegawai dengan topik hukuman disiplin pegawai negeri sipil. Pembelajaran dilakukan secara daring selama 2 jam pelajaran dengan bantuan aplikasi Zoom Meeting. Model pembelajaran yang digunakan problem-based learning dengan 5 sintaks pembelajaran. Yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membantu penyelidikan. Yang keempat, menyajikan dan mengembangkan hasil karya. Yang kelima, analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Metode pembelajaran yang digunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, Bapak harapkan semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Meskipun belajar di rumah, kita harus tetap semangat dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan 3M. Yang pertama adalah mengenakan masker, yang kedua menjaga jarak dan hindari kerumunan, dan yang ketiga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Baik, bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran OTK Kepegawaian. Pada KD 3.12 menerapkan disiplin pegawai dan KD 4.12 melaksanakan disiplin pegawai. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Materi kita pada hari ini tentang hukuman disiplin pegawai negeri sipil. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, untuk sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, Bapak cek di layar, kita sudah hadir semua ya dalam pembelajaran. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah ikut serta dalam kegiatan Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, sebentar lagi kalian akan lulus dari SMK Negeri 7 Batam. Dan tentunya setelah lulus nanti, Bapak harapkan kalian itu dapat bekerja di perusahaan. Nah, salah satu harapan dari perusahaan adalah memiliki karyawan yang disiplin. Oleh karena itu, disiplin itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, harus dimiliki oleh karyawan agar konsistensi jalannya perusahaan itu dapat terus terjaga dan tujuan perusahaan dapat dengan mudah dicapai. Ya. Nah, Bapak harapkan ya, ketika nanti kalian ini akan masuk ke dunia kerja, kalian bisa menjadi orang-orang yang disiplin. Oleh karena itu, perlu kiranya belajar dari sekarang untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang disiplin, sehingga dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjadi bagian dari karyawan yang profesional. Kita minggu kemarin telah belajar ya, tentang disiplin pegawai. Coba kalian mereview atau ingat kembali materi sebelumnya. Saya kira-kira siapa yang akan mereview materi sebelumnya? Dipersilakan. Saya Pak. Oke, Andi dipersilakan, Andi. Disiplin PNS itu adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila dilanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin. Dan
inti dari disiplin PNS itu adalah ketaatan PNS dalam menjalankan kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Baik, Itu, Pak. bagus sekali ya, Andi. Luar biasa. Bang Andi masih ingat materi yang minggu lalu ya. Nah, mengenai disiplin PNS ya, disiplin PNS, ini ada sebuah berita ya dari Tribun News tertanggal 22 November 2020, berarti hari kemarin, yang berjudul Bawaslu RI catat ada 1.800 lebih pelanggaran ASN di Pilkada 2020. Ya, karena sekarang kita mau menghadapi Pilkada, pada tanggal 9 Desember kita melaksanakan Pilkada, ini Bawaslu mencatat ada 1.800 lebih pelanggaran ASN di Pilkada 2020. Ya, kenapa? ASN itu jika ikut serta dalam pilkada dikatakan pelanggaran, dan bagaimana tanggapan Anda 2020? Siapa yang akan memberi tanggapan? Saya, Pak. Silakan Dwi Mawada. Menurut saya itu kan suatu pelanggaran. Karena dalam pasal 3 ayat 14 dan angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebut bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan, dan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. 2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota, keluarga, dan masyarakat. Nah, jadi seorang PNS itu harus bersifat netral. Nah, jadi jika PNS ini ikut mendukung, maka PNS itu melakukan suatu pelanggaran. Nah, jika dia melakukan suatu pelanggaran, dia akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi yang diberikan itu sesuai dengan dampak dan berat atau ringannya perbuatan yang dilakukannya. Oke, kesiap los. Luar biasa ya. Baik, Dwi Mawada sangat lengkap sekali penjelasannya. Yang disampaikan Dwi Mawada bahwa ASN itu harus netral di dalam pilkada. Karena jika tidak netral mendukung salah satu pasangan calon, maka itu sudah masuk pada pelanggaran disiplin PNS dan harus dikenakan hukuman disiplin. Nah, mengenai judul berita tersebut, ini ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini tentang hukuman disiplin PNS. Bapak harapkan setelah selesai pembelajaran, anak-anak semua dapat berkomunikasi menilai jenis pelanggaran disiplin PNS dengan benar. Yang kedua, berkomunikasi mengkategorikan jenis dan tingkat hukuman disiplin PNS dengan benar. Yang ketiga, berkomunikasi memutuskan pejabat yang berwenang memberikan hukuman. Dan yang keempat, menerapkan hukuman disiplin pegawai sesuai prosedur yang berlaku. Nah, untuk penilaian pembelajaran kita, pengetahuan dengan kuis online nanti akan Bapak sharekan ya pada grup WA kita. Kemudian keterampilan dengan studi kasus, dan untuk sikap yaitu dengan pengamatan selama pembelajaran. Pembelajaran kita akan dilakukan selama 90 menit atau 2 jam pembelajaran. Mengenai dasar hukum disiplin PNS, ini berada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ya, pasal 86 dan 87. Dan juga ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 220. Kemudian pelanggaran, ya. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
Nah, sanksinya apa? PNS jika melanggar, ya, jika tidak menaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010, maka dijatuhi hukuman disiplin atau kita singkat dengan HD, hukuman disiplin. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundangan pidana, PNS yang melanggar disiplin jatuhi hukuman disiplin. Jadi 10. Untuk penegakan disiplinnya, maka harus ada tim pemeriksa. Ya, tim pemeriksa adalah PPK, pejabat pembina kepegawaian, atau pejabat yang ditunjuk dapat bentuk tim pemeriksa, atasannya langsung, unsur pengawas, unsur kepegawaian, atau pejabat lain. Ya, ini untuk ancaman hukuman disiplin sedang atau berat. Nah, di sini ada suatu kasus, ya. Bapak kutip dari berita dari media Indonesia pada tanggal 5 Agustus tahun 2020, KPK sebut Kepala Dinas kerap jadi tim ses bayangan saat pilkada. Ya, tentu ini melanggar disiplin PNS karena PNS harus netral. Ya, nah dari kasus tersebut, coba nanti Ananda kaji jenis disiplin apa yang dilanggar. Kemudian tingkat dan jenis hukuman apa yang hendak dikenakan, kemudian siapa pejabat yang berwenang memberikan hukuman, dan bagaimana prosedur yang harus dilakukan sebelum menjatuhkan hukuman. Untuk menjawab kasus ini, Anda dapat membaca buku karangan Isbandi Raharja tahun 2019 yang sudah Anda miliki. Bisa juga membaca modul yang sudah Bapak sharekan pada grup WA, atau bisa juga mencari sumber dari internet dengan searching internet, atau bisa juga dengan melihat tayangan-tayangan dari YouTube tentang hukuman disiplin pegawai. Bapak berikan waktu sekitar 15 menit untuk mencari informasi ini. Bapak persilahkan. Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, dipersilakan. Bapak ingatkan, ya, ketika pembelajaran, jangan lupa Ananda untuk memperhatikan tempat duduk, ya, untuk bisa lebih tegap agar tidak terjadi cedera. Kemudian atur pencahayaan baik dari laptop maupun handphone agar tidak mata lelah. Kemudian yang menggunakan headset dapat diatur mengenai volume headsetnya agar Anda dapat nyaman di dalam pembelajaran ini. Jadi tolong perhatikan mengenai K3 di dalam pembelajaran ini. Duyana ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Lagi mencari, Pak. Ya, bagus. Andi ada kesulitan? Enggak, Pak. Lagi dicari nih, Pak. Nur Fadila ada kesulitan? Tidak, Pak. Anastasia ada kesulitan? Tidak, Pak. Jika ada kesulitan, nanti dapat bertanya kepada Bapak. Ya, Bapak nanti akan membantu Ananda apabila Anda mengalami kesulitan. Jadi Ananda nanti pelajari tentang disiplin apa yang dilanggar, ya, kemudian cari juga materi tentang hukuman apa yang hendak dikenakan, kemudian siapa pejabat yang berwenang memberikan hukuman, dan bagaimana prosedur yang dilakukan sebelum menjatuhkan hukuman. Nanti Ananda ketik pada PowerPoint, bagi yang tidak menggunakan laptop dapat ditulis tangan dalam kertas, ya. Nanti perwakilan dari Ananda silakan untuk mempresentasikan pemecahan kasus dari judul berita tersebut. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, sudah selesai. Baik. Mengenai kasus yang tadi, ya, tentang kepala daerah yang tidak netral di dalam pilkada, ya. Siapa yang akan presentasi?
mengenai jenis pelanggarannya apa, kemudian tingkat dan jenis hukumannya seperti apa, kemudian siapa yang berwenang memberikan hukuman, dan juga bagaimana prosedur dalam memberikan hukuman itu. Silakan, siapa yang presentasi? Saya, Pak. Mila ya, Mila dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Mila Kartika. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa pertanyaan dari studi kasus disiplin PNS dengan link yang sudah saya cantumkan. Di situ pertanyaan yang pertama, jenis disiplin apa yang dilanggar, jenis hukuman disiplin sedang, tingkat dan jenis hukuman apa aja yang hendak dikenakan, hukuman disiplin sedang, jenis hukumannya adalah penundaan kenaikan gaji berkala atau KGB selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Terus hukuman pejabat yang berwenang memberikan, siapa pejabat yang berwenang memberikan hukuman? Jawabannya itu adalah karena Kadis adalah eselon 2, maka yang memberi hukuman adalah kepala daerah. Yang keempat, bagaimana prosedur yang harus dilakukan sebelum menjatuhkan hukuman? Yang pertama itu ada pemanggilan. PNS yang diduga melanggar disiplin dipanggil oleh atasan langsung. Itu panggilan pertama. Jika terduga hadir langsung, maka dilakukan langsung pemeriksaan. Jika terduga tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Terus yang kedua, pemeriksaan. Pemeriksaan ini PNS diperiksa benar apa tidak ia melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Terus dia disuruh menceritakan latar belakangnya. Lalu hukuman disiplin berat itu dibebaskan dari sementara petugas jabatannya, dan di situ wajib menjawab, dan ia juga dilaksanakan secara tertutup. Ya, udah itu aja, Pak. Baik, terima kasih Mila. Kasih applause buat Mila. Ya, luar biasa ya. Dari pemaparan Mila tadi, kira-kira ada tidak yang ingin menanggapi? Bella, Pak. Bella, silakan Bella. Kan sekarang Pak, PNS ini banyak yang melanggar aturan jam kerja. Sudah diberikan sanksi ringan pun masih melanggar. Jadi sanksi apa yang harus diberikan agar PNS tersebut bisa jera, Pak? Oke, pertanyaan bagus dari Bella ya, mengenai PNS yang melanggar jam kerja. Kira-kira sanksi apa yang harus diberikan agar dapat menjadikan efek jera? Siapa yang menjawab? Mila, silakan Mila. Saya, Pak. Ya, Mila. Kalau ditanya soal mengenai kenapa orang yang dihukum itu tidak jera, itu kan tergantung orangnya lagi. Tetapi kita harus mengacu juga pada peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan nomor 53 tahun 2010. Mengenai peraturan yang mengenai hukuman yang harus diberikan kepada yang melanggar. Jadi kita tidak boleh seenak-enaknya menentukan apa hukumannya begitu. Tetapi kita berikan itu hukuman itu yang sama dan tetap konsisten. Jadi lama-kelamaan pasti dia bisa berubah. Gitu. Ya, baik, bagus. Terima kasih Mila. Ya, mengenai jawaban Mila tadi, ya, mengenai bahwa untuk pemberian sanksi disiplin atau hukuman disiplin kepada PNS itu, maka harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan, yakni peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Ya, nah ini Bapak akan menjelaskan mengenai jenis hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Untuk tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS itu ada 3. Ya. Yang pertama, jenis hukuman disiplin ringan, yaitu bisa teguran lisan, bisa teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, itu adalah jenis hukuman disiplin sedang. Itu bisa penurunan KGB selama 1 tahun. KGB itu adalah kenaikan gaji berkala. Bisa juga penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, yang ketiga, itu adalah jenis hukuman disiplin berat. Ini bisa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Kemudian pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan,
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Ya, jadi ini tingkat dan jenis hukuman disiplin bagi PNS. Nah, bagaimana dengan tingkat hukuman dan jenis pelanggarannya? Ya, yang pertama, PNS itu kan memiliki kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Ya, ini ada kategorinya. Ya, jika 5 hari kerja dia tidak masuk, maka itu kategorinya adalah jenis hukumannya ringan dengan memberikan teguran lisan. Jika 6 sampai 10 hari kerja tidak masuk, ya, tidak masuknya 6 sampai 10 hari kerja, maka ini dengan teguran tertulis, ini masih ringan. Jika sampai 11 sampai 15 hari tidak masuk kerja, maka hukumannya adalah dengan pernyataan tidak puas secara tertulis dari pimpinan. Ini masih kategori ringan. Sedangkan jika 16 sampai 20 hari kerja tidak masuk, maka penundaan gaji berkala selama setahun. Ya. Jika 21 sampai 25 hari kerja tidak masuk, maka penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Jika 26 sampai 30 hari kerja tidak masuk, maka penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Ya, diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, bagaimana kalau 31 sampai 35 hari kerja nggak masuk? Maka penurunan pangkat pada setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Jika 36 sampai 40 hari kerja tidak masuk, maka pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. Ya, jadi pemindahan, ya, dan diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah. Jika 41 sampai 45 hari kerja nggak masuk, maka pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, jadi dibebaskan dari jabatannya. Ya. Kemudian 46 hari kerja atau lebih, maka ini diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Nah, tadi ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau sering terlambat kayak gitu ya, kemudian sering tidak ada di kantor gitu ya. Nah, keterlambatan masuk kerja dan atau pulang cepat ya dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 jam, dihitung 1 hari kerja dan dihitung nih ya. Jika hari ini terlambat 1 jam, besok terlambat 2 jam, besok lagi terlambat 3 jam, dihitung. Jika telah mencapai 7,5 jam, maka itu dikonversi, berarti dia dianggap tidak masuk selama 1 hari. Nah, ini berlaku pada tahun yang sedang berjalan. Ini sesuai dengan Kepres nomor 68 tahun 95 tentang hari kerja lembaga pemerintah. Ya, jadi itu ada aturannya. Kemudian tadi mengenai pilkada ya yang sudah disampaikan oleh Mila ya, bahwa PNS itu ya dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sekarang kan sedang sibuk ya pemilu nih. Ya, sedang sibuk pemilu. Mungkin banyak PNS yang terlibat aktif di dalam politik mendukung salah satu pasangan calon gitu ya, mengarahkan atau mengajak kayak gitu. PNS itu punya hak politik untuk memilih, tapi sifatnya itu adalah rahasia gitu ya, tidak mengajak orang, tidak mempengaruhi orang ya, karena PNS itu harus namanya netral. Nah, tingkat hukumannya ini adalah sedang dan berat. Jenis pelanggarannya ya, kalau tingkat hukuman sedang itu apabila pelanggarannya terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, ya diberikan hukuman sedang, ya. Kemudian apabila mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya anggota dan keluarga masyarakat, itu termasuk juga kategori sedang.
Nah, tingkat hukuman berat itu apabila menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye. Ya ini pelanggaran selama pilkada apabila ASN atau PNS tidak netral, dan juga tingkat hukuman dan jenis pelanggarannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Kemudian, siapa yang berwenang untuk memberikan hukuman? Ya, yang pertama adalah Presiden tentunya bagi eselon 1. Ya, dan jabatan lain yang pangkat dan pergantiannya menjadi wewenang Presiden. Yang kedua, pejabat yang berwenang itu adalah pejabat pembina kepegawaian bagi eselon 1, 2, 3, 4, 5, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum dari ringan sampai dengan berat. Siapa pejabat pembina kepegawaian itu? Kalau di daerah ya gubernur, kayak gitu. Kalau di kementerian ya menteri, kalau di kabupaten kota ya bupati atau wali kota. Ya. Eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 5 itu berlaku rumus one step down atau two step down. One step down untuk jenis hukuman ringan. Misal, eselon 1 menjatuhkan hukuman tingkat ringan bagi eselon 2. Eselon 2 dapat memberikan hukuman bagi eselon 3. Eselon 3 dapat memberikan hukuman bagi eselon 4 dan eselon 4 dapat memberikan hukuman bagi eselon 5. Ya, one step down itu hanya berlaku bagi jenis pelanggarannya baik di tingkat hukuman ringan. Kalau two step down untuk jenis hukuman sedang, ya, misal ini eselon 1 menjatuhkan hukuman tingkat sedang bagi eselon 3, eselon 2 menjatuhkan hukuman bagi eselon 4, eselon 3 menjatuhkan hukuman bagi eselon 5. Nah, bagi hukuman tingkat sedang. Sedangkan bagi hukuman tingkat berat itu hanya dapat dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Ya, yaitu kalau di kementerian adalah menteri, kalau di daerah adalah kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota. Ya, itu untuk hukuman yang sifatnya adalah berat. Nah, tadi kan Mila juga sudah menjawab ya, bagaimana prosedur di dalam pemberian hukuman tersebut. Yang pertama ada pemanggilan. Ya, PNS yang diduga melanggar disiplin itu dilakukan pemanggilan 1 secara tertulis oleh atasan langsung. Ya, dalam rentang waktu 7 hari kerja. Apabila hadir maka langsung dilakukan pemeriksaan. Apabila tidak hadir maka dilakukan pemanggilan 2. Jika hadir, maka lakukan pemeriksaan. Jika tidak hadir, maka penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat berwenang berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada. Jadi kalau tidak itu langsung dijatuhkan hukuman disiplin. Ya. Kemudian pemeriksaan. Ya. PNS yang diduga melanggar disiplin itu harus diperiksa oleh atasan langsung atau oleh tim. Ya, untuk mengetahui tujuannya dan untuk mengetahui benar tidaknya pelanggaran tersebut dan latar belakang mengapa melakukan pelanggaran. Ya, hukuman disiplin berat dibebaskan sementara ya dari tugas jabatannya apabila dia sedang menempuh ya pemeriksaan hukuman disiplin berat maka dia dibebaskan sementara dari tugas jabatan. Ya, dan wajib menjawab pertanyaan dalam pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut baru dibuatlah berita acara pemeriksaan, dibuat BAP. Ya, baru setelah selesai BAP, maka penjatuhan hukuman disiplin dan disebutkan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi Bapak lihat Khairunisa mau bertanya. Ya, Khairunisa silakan. Hai, saya mau bertanya Pak. Bentar, Pak. Pak, bagaimana rahasia berita acara pemeriksa? Oke, baik sendiri. Mengenai format dari berita acara pemeriksaan. Nah, ya. Nah, ini merupakan format dari berita acara pemeriksaan. Ini sifatnya rahasia. Ya. Nah, formatnya adalah pada hari ini, hari apa disebutkan, tanggal berapa disebutkan, bulan apa,
tahun berapa, saya, siapa berarti yang memeriksa ya, saya sudah pemeriksa, NIP-nya disebutkan, pangkatnya disebutkan, jabatannya disebutkan, berdasarkan wewenang yang ada pada saya atau surat perintah, ya nomor berapa gitu ya, telah mengadakan pemeriksaan terhadap siapa nama yang diperiksanya, NIP-nya, pangkat, jabatan, unit organisasinya, ya. Karena ia disangka melakukan pelanggaran disiplin atas pertanyaan yang diajukan yang bersangkutan memberikan jawaban seberikut. Jadi pertanyaannya apa, sama pemeriksaan itu dituliskan dan jawaban dari si yang diperiksa itu apa dituliskan. Ya, seterusnya. Ya. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang diperiksa nama, NIP, tanda tangan, dan juga pejabat pemeriksa nama, NIP, dan tanda tangan. Dan ini sifatnya rahasia. Ya, jelas Anis? Jelas, Pak. Baik. Siapa ingin bertanya dipersilahkan. Saya, Pak. Silakan Anastasia. Pak mau nanya bagaimana untuk pegawai yang lagi bekerja malah sibuk untuk nongkrong gitu, mencuri-curi waktu gitu. Oh iya, artinya. Kira-kira ada yang mau menjawab tidak? Dipersilakan. Saya Pak. Andi, silakan Andi. Ya. Kalau menurut saya seharusnya PNS itu tidak melakukan hal seperti itu ya Pak, biar tidak mengurangi kualitas layanan ke masyarakatnya Pak. Dan jika PNS-nya masih tetap melakukan hal-hal seperti itu, dia dapat terkena hukuman ringan Pak. Dari ringan dulu Pak, maksudnya Pak, dari ringan dulu. Tapi jika masih tetap bandel juga, hukumannya bisa ke sedang ataupun sampai ke berat Pak. Oke, bagus sekali ya Andi ya. Sip, terima kasih Andi. Ya, Bapak telah men-sharekan ya kuis online kepada anak-anak melalui grup WA. Silakan anak-anak untuk membuka link tersebut dan mengerjakan soal. Dipersilahkan. Waktunya sekitar 15 menit. Dibuka handphonenya untuk mengerjakan soal, silakan. Ya, anak-anak Bapak telah melihat hasil dari ulangan online tadi. Ya, luar biasa, semuanya sudah tuntas. Ya, coba dibuka mikrofonnya biar kita nanti tepuk tangan. Ya, yang paling tinggi adalah Andi Nugroho Setiawan dengan nilai 94. Kemudian Nur Fadila juga 94. Ya. Ya. Kemudian Bella 93, Wanda 89, Mila 87, Hairunisa 79, Diana 78, Anastasia 77. Nanti karena Andi dan Nur Fadila memperoleh nilai tertinggi, maka nanti di sekolah akan Bapak berikan hadiah berupa coklat. Berhubung sudah selesai mengajar quiz online, Bapak ingin mendengar kesimpulan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Siapa kira-kira yang akan menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan. Kesimpulan itu, disiplin pegawai memiliki tingkat dan jenis hukumnya. Jenis hukum disiplin itu berupa ringan itu berupa teguran lisan maupun tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukum disiplin sedang berupa penundaan KGB selama 1 tahun dan penundaan KP selama 1 tahun. Jenis hukum disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Pejabat yang berwenang menghukum Presiden bagi eselon 1 dan jabatan lain yang pangkat dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden. Pejabat pembina kepegawaian bagi eselon 1, 2, 3, 4, dan 5, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum dari ringan sampai dengan berat. Berlaku rumus 1 step down dan 2 step down. Oke, terima kasih Nur Fadila atas kesimpulannya yang telah diberikan. Ya, baik, anak-anak,
setelah selesai pembelajaran kita pada hari ini, ada rencana tindak lanjut dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Bapak akan melaksanakan penugasan, ya ini merupakan kegiatan praktik dari pembelajaran kita, namun kerjakannya di rumah, ya. Ananda nanti mencari sebuah kasus dari berita tentang pelanggaran disiplin PNS, cantumkan linknya. Kemudian paparkan kasus tersebut dalam bentuk artikel dengan menjawab 5W1H, perihal jenis pelanggarannya apa, tingkat dan hukuman disiplinnya apa, pejabat yang berwenang memberikan hukuman siapa, dan prosedur dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Upload pada Google Classroom. Ketik ya pada Microsoft Word dengan ukuran kertas A4, jarak spasinya 1,5 dan matinya 3 cm. Kemudian nanti upload pada Google Classroom. Jelas anak-anak? Baik, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Baik. Sebelum kita tutup, Jelas, Pak. Bapak ingin mendengarkan terlebih dahulu mengenai refleksi kita pada pagi hari ini. Dipersilakan siapa Ananda untuk menyampaikan manfaat apa yang diperoleh dari pembelajaran kita pada hari ini, serta apa kesan dari pembelajaran kita pada hari ini, dan apa pesan untuk perbaikan pembelajaran kita ke depan. Dipersilakan, siapa yang akan menyampaikan refleksi? Saya, Pak. Ya, Duyana, Pak. silakan Duyana. Nah, jadi materi kita itu kan tentang disiplin pegawai. Sikap disiplin itu harus dimiliki oleh setiap orang, apalagi seorang karyawan kan. Nah, untuk menjadi pegawai yang hebat diperlukan etos kerja yang disiplin dan mampu bekerja lebih efisien. Orang yang memiliki sifat disiplin ini selalu dapat diandalkan. Karena apa? Karena mereka itu selalu menjanjikan bahwa pekerjaan mereka itu dapat diselesaikan dengan tepat waktu, dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi buat kita semua nih, kita mulai dari sekarang itu harus membiasakan dan kita mulai belajar dari sekarang untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi ke depannya agar kita menjadi orang yang lebih berkualitas lagi. Oke, terima kasih. Jika anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dapat bertemu kembali pada pembelajaran yang akan datang. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Andi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, anak-anak, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.